Hidrografi tunduk pada sebuah otoritas. Setiap negara yang tergolong negara pantai, negara-negara yang punya laut, yang berbatasan dengan laut, sangat disarankan untuk menjadi sebuah anggota organisasi internasional yang disebut sebagai International Hydrographic Organization. Anggota IHO atau International Hydrographic Organization, IHO dalam bahasa Inggris, adalah negara-negara. IHO menganut konsep state membership, jadi keanggotaan negara. Setiap negara diwakili oleh satu otoritas yang punya kewenangan terhadap hidrografi. Di Indonesia, hidrografi diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, khususnya Pusat Hidrografi dan Oseanografi. Pusat inilah yang mewakili Indonesia duduk sebagai perwakilan di International Hydrographic Organization. IHO sendiri berkedudukan di Monaco dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Mengingat Pusat Hidrografi dan Oseanografi adalah lembaga di bawah Tentara Nasional Indonesia, untuk memayungi keprofesian hidrografi di Indonesia, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Hidrografi Indonesia. Nah, secara ex officio atau secara otomatis, Dewan Hidrografi Indonesia ini diketuai oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut. Kepala Pusat Hidrografi ini adalah seorang Laksamana Bintang 2 atau Rear Admiral. Dan di negara kita, dia disebut sebagai National Hydrographer atau Chief Hydrographer. Nah, dialah seorang yang menjadi pembina profesi hidrografi. Dewan Hidrografi Indonesia itu sendiri merupakan organisasi payung. Di dalamnya berhimpun anak-anak organisasi, termasuk salah satu di antaranya adalah Ikatan Surveyor Indonesia yang memayungi surveyor-surveyor. Salah satu tugas kampus yang penting sebagai bagian dari komunitas hidrografi di Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan dalam bidang hidrografi. Peta ini menunjukkan sekolah-sekolah yang diakui secara resmi oleh International Hydrographic Organization melalui International Board for Standard of Competencies for Hydrographic Surveyors. Kita melihat di sini ada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Australia, dan di Selandia Baru. Sekolah-sekolah inilah yang menghasilkan tenaga-tenaga sumber daya manusia dalam bidang hidrografi. Seorang surveyor hidrografi dituntut memiliki latar belakang dalam geodesi dan geomatika, dan untuk dia diakui bekerja, kompetensinya mengikuti ketentuan yang distandarkan oleh IHO sebagai kategori B atau kategori A. Demikianlah apa yang disebut sebagai otoritas hidrografi. Kita sebagai pelaku industrinya tunduk kepada otoritas itu.